Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari pertandingan semifinal Piala Dunia Catur FIDE World Cup 2025 antara dua pecatur Uzbekistan, Nodirbek Yakuboev menghadapi Sindarov Javongir. Nah, teman-teman, ini adalah babak tiebreak. Setelah format dari catur klasik, format utamanya 2 game catur klasik seri dengan skor 1-1, mereka remis selama 2 kali. Format tiebreak ini adalah untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak final karena ini sistem gugur ya. Mereka bermain 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya dan ini adalah game penentunya. Salah satu game berakhir miss. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif dari RL Chess yang durasinya lebih dari 1 jam. Yakuboev memulai dengan langkah D4. Sindarov menjawab dengan langkah D5. Ini game pertama ya. Game kedua remis. Kemudian C4, Queen Gambit. Hitam lebih memilih menolak Queen Gambit decline atau Gambit menteri ditolak. Putih kuda F3, hitam kuda F6. Kemudian putih kuda C3, hitam C6. Nah, dengan segitiga pion ini artinya Smyslav defense ya, teman-teman, yang dimainkan. Kemudian putih mainkan langkah favorit, bishop ke petak G5 langsung pin. Nah, hitam di sini mainkan langkah yang tidak favorit. Seharusnya di sini H6 yang paling favorit. Kuda B ke petak D7, tapi tetap masuk dalam salah satu langkah terbaik. Putih di sini menukar pion pada petak D5. Favoritnya E3, teman-teman. Langsung ngegas nih putih. Kemudian hitam makan balik dengan pion. Kemudian putih mainkan langkah E3. Buat pengetahuan teman-teman nih, Magnus Carlsen pernah menang melawan Mamediarov dalam pembukaan teori seperti ini ya. Juga Vladimir Kramnik pernah menang melawan Garry Kasparov dalam teori seperti ini pada tahun 1998 ya. Sering terjadi nih antara Kramnik melawan Kasparov. Kasparov selalu main seperti ini. Hitam mainkan langkah H6, kemudian putih bishop ke petak F4. Nah, kemudian hitam mainkan langkah kuda H5, langsung mengincar gajah. Gajah ke petak E5, kemudian hitam melakukan pertukaran, kemudian putih makan pakai pion di sini. Lebih banyak orang-orang makan pakai kuda, ya. Kalau teman-teman tanya siapa yang makan pakai kuda sejauh 10 langkah ini, contoh ada Alexander Ipatov, ya, Grandmaster dari Turki kalau tidak salah. Kemudian Anis Giri ya sebagai hitamnya, tapi menang memang untuk hitam. Nah, putih kenapa makan pakai pion? Sebenarnya idenya untuk ngunci kuda ini ya. Kemudian hitam langsung taktis G6. Kemudian putih bishop ke petak E2, hitam bishop ke petak B4. Udah jalan G6 kok ngeluarinnya gajah ke sini. Karena ke sini lebih bagus, guys. Kemudian kalau gajahnya keluar lewat sini, kudanya nanti stuck ya, mati. Rokade dimainin, queen ke petak E7, queen ke petak D4, kemudian kuda ke petak G7. Kemudian putih A3. Jelas nggak mau ditukar dulu, bishop C5, queen ke petak D2, bishop ke petak G4. Ya, pion ini jadi titik kelemahan ya yang diincar oleh hitam. Gimana cara putih selamatin pion E5 ini? Dia mainin langkah kuda 4, ngancem ini ya, jadi nggak bisa ngambil pion. Hitam gajah B6, terjadi pertukaran, dimakan balik. Queen balik lagi ke petak D4, ancam bishop, ancam pion. Tukar gajah dengan bishop pada petak F3, makan lagi, dan hitam B5. Langkah ke-20, manuver dilakukan oleh Yakuboev dengan bishop ke petak D1. Hitam melanjutkan dengan rokade, bishop ke petak C2 ya, jadi bagus lagi. Hitam kuda E6. Putih queen ke petak C3. Queen D3 mungkin lebih menarik ya untuk ke sini. Nah, karena kalau queen C3 akhirnya ditawarin pertukaran, kayak buang tempo ya. Ya kalau queennya jalan lagi kayak buang tempo ya. Misalkan queen di sini jalan queen ke petak D3. Bakal didorong pion D4, ngancem. Nah, mungkin ini kesalahan kecil yang dilakukan oleh Yakuboev ya. Akhirnya queen C5 harus menerima pertukaran di langkah ke-23. Nah, dengan ditukarnya queen ini, kalian bisa lihat dong, lebih enak siapa teman-teman.
Ya mungkin menurut kalian seimbang ya, tapi ini lebih enak hitam lah. Ya karena terlihat ini semi close atau sedikit tertutup. F4 dimainkan oleh putih, hitam kuda 4 langsung ganggu pion. Benteng A ke petak B1, manuver lagi dilakukan. Pinter dia. Jadi bisa lihat ya, kuda dari petak C5 dirubah ke petak A4 ke petak B6 untuk petak yang lebih bagus C4 karena akan mengancam 3 pion, 4 pion bahkan. Raja ke petak F2, kuda ke petak C4, ancaman fork ke petak D2 langsung dijaga. Raja naik ke petak G7 dulu, hitam, sabar, gajah ke petak B3. Ya, dan akhirnya membongkar dengan langkah F6. Dan di sini akurat banget ya si Sindarov ini. Makan lagi pakai benteng. Langkah 30 makan kuda, dimakan balik dengan pion B, G3. Nah, sekarang kita melihat endgame ya. Sama-sama punya sepasang benteng tapi struktur pion yang berbeda. Ya, jadi kalau sayap menteri memang dominasinya kayaknya hitam ya. Sementara kalau tengah sampai raja nih, dari raja ya ini 3 lawan 2 mayoritasnya keunggulan putih di sini. Siapa yang bakal lebih punya keuntungan dari struktur pion ini? Hitam mainin benteng E6. Ancam dulu. Putih benteng B ke petak C1. Hitam B5. Memperkuat posisi pion. Putih benteng D4. Hitam baterai benteng A ke petak E8. Dijaga. Hitam naik raja F6. Putih raja F3. Hitam kemudian H5. Ya, raja F3 bukan langkah yang tepat ya. Di sini juga setup dari putih menguntungkan buat hitam kalau kalian lihat evolution bar-nya. Kalau kita tarik lagi sebelumnya harusnya di sini udah mulai bongkar B3. Ya, dengan tujuan apa? Apabila hitam akan pion pada petak B3 terjadi pertukaran dan dapat pion pada petak B7 kayak gini. Dia dapat pion juga di sini. Nah, tapi nggak gampang kan untuk ngelihat itu karena waktunya juga tinggal sedikit. Akhirnya setup yang dilakukan adalah benteng B ke petak C1, kemudian naikkan benteng ke petak D4, ini lebih memberikan keunggulan pada hitam. H5 dimainkan, kemudian putih B3, G5, makan lagi, makan C4, dan benteng F6 dulu skak, raja G2, makan pakai pion D. Langkah ke-40, putih A4, nah ini bukan langkah yang tepat, harusnya benteng F4 ya. A4 dimainkan kenapa? Karena A4 nih ibaratnya ngongkosin ya. Udah tahu memang pionnya mau ditukar gitu. Ya udah hitam langsung mainin langkah benteng A8. Dan gak ada double pawn lagi deh, bersih 2 pion bebas. Ya, kalau misalkan dimakan. Nah, di sini skak dulu hitamnya bagus, kemudian raja ke petak G1 dan ngambil pion B5. Ya udah kalah ya. Tidak ada progres dari pion putih, justru malah progresnya bagus buat hitam. M4 dimainkan, benteng B2, benteng D5 skak, raja mundur, benteng C1 mundur, dan langsung di cover benteng C6. Pion mau promosi, E5, C3, benteng D3, C2 menyerah. Karena apabila game dilanjutkan, raja F2, benteng B1, memaksakan pertukaran benteng, pion promosi. Atau di sini mainin langkah benteng D2, maka ada benteng B1 juga. Kalau misalkan benteng E3, maka dijawab dengan benteng B1, benteng mundur, maka ditukar lagi, dan B4. Pasti pionnya akan promosi. Kalau misalkan tadi pionnya maju, ya jangan jalanin pion dulu ya, bisa raja dulu. Kena pionnya. Dan, ini adalah sejarah untuk pecatur 19 tahun Sindarov yang lolos ke partai Grand Final dan akan menantang Grandmaster dari Tiongkok Wei yang secara mengejutkan dalam posisi imbang. Lawannya Andrei Shevchenko blunder benteng gratis ya. Mereka akan bertarung nanti sore di partai Grand Final. Tapi yang pasti dua pecatur yang lolos ke partai Grand Final ini sudah lolos ke turnamen kandidat. Mereka akan bergabung dengan pecatur-pecatur lainnya. Nanti ada 8 pecatur yang akan bermain di bulan Maret atau April di Cyprus. Untuk memperebutkan juara satunya akan menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan juara dunia saat ini, Gukesh Dumaraju. Apa komentar kalian guys? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita nobar lagi nggak nanti sore guys? Ayo nobar lagi yuk. Kayaknya seru nih kalau nobar. Sindarov atau iya juaranya?